Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan dalam channel Hendra Sofyan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pagi ini kita akan berbicara mengenai parenting. Yang kita bahas hari ini adalah tentang psikologi perkembangan, yang mana subtemanya kita pada hari ini adalah pendidikan seks pada anak usia dini. Di dalam pendidikan seks anak usia dini, banyak hal sebenarnya yang bisa kita sampaikan, kita berikan kepada anak, tetapi pada kenyataannya banyak orang tua yang masih memandang pendidikan seks pada anak usia dini terlalu sempit di dalam pemikirannya. Nah, bersama channel ini dan bersama saya pagi ini kita akan mengupas seperti apa sebenarnya pendidikan seks bagi pendidikan anak usia dini tersebut. Pada hari ini kita membahas satu saja dulu mengenai bagaimana orang tua menjawab ketika buah hati mereka bertanya tentang hal-hal yang menurut orang tua masih dalam tanda kutip yang dikatakan tabu untuk dijawab. Seperti kasusnya, semisal anak kita yang berusia dini bertanya kepada ibu yang lagi hamil, misalnya pertanyaan mereka, pertanyaan yang lucu-lucu sebenarnya, ibu, kok ada bayi atau kok ada adik di dalam perut bunda? Atau yang pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya, kok bunda bisa hamil ya? Lalu pertanyaan lain misalnya lagi, ketika anak ini memiliki kakak laki-laki yang lebih setahun dari mereka, mungkin ke abangnya umur 6 tahun, dia berumur 4 atau 5 tahun misalnya, dia mengatakan, kenapa abang punya burung? Atau dia bertanya pada dirinya sendiri, mama atau bunda, kenapa ya aku tidak ada burungnya gitu. Nah, disinilah kita perlu menjawab kepada anak usia dini dengan memberikan jawaban-jawaban yang benar-benar sesuai dengan usia perkembangan mereka. Jadi yang paling utama yang harus kita perhatikan dalam menjawab pertanyaan ini adalah berikanlah pertanyaan, jawaban-jawaban itu sesuai dengan usia perkembangan mereka gitu. Karena untuk anak-anak usia dini itu berbeda tingkat kognitifnya itu dengan anak-anak yang usia remaja atau usia dewasa. Terus yang kedua, harus betul-betul dijawab pertanyaan anak itu dengan jujur, ya, tidak boleh berbohong. Ya, nanti kita berikan contoh-contoh tadi, akan kita kupas di sini. Dan yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan itu sampai anak-anak itu benar-benar mereka merasa puas dengan jawaban-jawabannya. Yang keempat, sebelum Anda menjawab, sebaiknya jawaban-jawaban itu sudah ada jawabannya. Kita tanya dulu kepada anak dari mana mereka mendapat pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian bagaimana menurut anak sebenarnya jawaban sementara dari anak itu sendiri, kemudian apa yang pernah dia dengar tentang pertanyaan-pertanyaan itu, atau mungkin jawaban-jawabannya itu seperti apa yang mereka tahu gitu. Oke, jadi inilah yang akan kita kupas pada pagi ini. Nah, sekarang kita jawab dulu. Yang pertama, misalnya, kok adik bayi ada dalam perut bunda? Nah, ini kan membuat orang tua berpikir kemana-mana untuk menjawab.
di mindset orang tua kadang-kadang, waduh, bagaimana ya cara menjelaskannya kepada anak usia dini atau anak-anak saya yang usianya baru 5 tahun atau 6 tahun atau 4 tahun. Apakah dijawab seperti anak-anak yang sudah berusia SMP atau SMA? Nah, tentu tidak. Nah, tadi kita sudah mengatakan ada 4 hal. Oke, yang pertama kita menjawab disesuaikan dengan usia anak. Nah, kalau usia anak kita itu baru usia dini, katakanlah dia mungkin 4 tahun, 5 tahun, kita harus menggunakan jawaban-jawaban mereka terlebih dahulu. Misalnya, kalau menurut kamu tahu tidak kenapa Bunda hamil seperti ini? Nah, kalau dia menjawab, nanti jawaban-jawabannya dia yang tidak sesuai, baru kita akan meluruskan. Tetapi kalau anak tidak bisa menjawab, katakanlah, aku kan tidak tahu, gitu kan? Nah, sekarang Anda harus siap dengan jawaban-jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar itu adalah jawaban yang disesuaikan dengan usia kronologis dari anak kita. Nah, kalau anak usia dini usianya 3-4 tahun, itu kognitif dia belum bisa berpikir secara abstrak. Dia masih perlu jawaban-jawaban yang penjelasannya itu benar-benar bisa dia terima dengan usia mereka itu. Nah, tentu jawaban-jawaban itu yang real dan seperti ini jawabannya. Kalau dia bertanya, kita harus jawab jujur kan? Nah, jujurnya kita jawab seperti ini. Nah, Bunda bisa hamil dikarenakan pertama, Bunda ini harus dewasa terlebih dahulu. Dewasa di sini artinya Bunda ini sudah tamat sekolah. Kalau bilang dewasa aja anak tidak paham. Jadi sudah tamat sekolah TK, lalu sudah tamat sekolah SD, lalu sudah tamat sekolah SMP, sudah tamat sekolah SMA, mungkin sudah kuliah. Nah, kamu kan sudah tahu Bunda sudah tamat kuliah. Nah, jadi kalau mau hamil, salah satunya sudah tamat sekolah dulu. Nah, terus yang kedua, kalau mau hamil, kamu harus pengantin dulu. Nah, kan anak Bunda tahu kan, pernah lihat foto-foto pengantin Bunda? Nih, mungkin kamu lihat kan nanti foto-foto pengantinnya, sehingga anak merasa, oh iya betul nih, yang pertama bundaku harus sekolah tamat dulu. Nah, ini kan pendidikan untuk anak. Nah, yang kedua pengantin dulu. Kalau anak tidak tahu tentang pengantin, kita jelaskan. Nah, pengantin itu seperti ini. Kemarin kita pernah berkumpul di rumah nenek, ada pesta pengantin om ini dengan tante ini. Mungkin banyak contoh-contoh tentang pengantin yang anak sudah sering mengetahuinya, karena ini banyak terjadi di masyarakat. Ini lebih mudah menjelaskan kepada anak. Kemudian yang ketiga, mungkin dijawab dengan jujur dan tidak boleh berbohong, gitu kan. Nah, setelah pengantin, nanti yang namanya anak itu adalah salah satu rezeki yang diberi oleh Allah, gitu loh. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi setelah pengantin, nanti Allah beri mama anak, begitu. Nah, kalau seandainya anak bertanya lagi dan bertanya lagi, kita siap menjawab dengan benar, tidak boleh berbohong. Nah, misalnya mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi, seperti pernah ditanyakan oleh anak saya di waktu itu. Dia bertanya begini, iya,
Tapi bagaimana caranya Allah menaruh adik di dalam perut mama? Nah, ini menarik pertanyaannya. Bagi orang tua yang tidak paham psikologi perkembangan anak, mungkin akan kelabakan, akan merasa kesulitan untuk menjawab, gitu kan, karena pertanyaan-pertanyaan ini di luar dugaan, begitu. Nah, sebenarnya kalau Anda memahami psikologi perkembangan anak, tidak sulit kok menjawabnya. Kalau sudah paham tentang jawablah sesuai dengan usia anak tadi, kemudian jujur kepada anak, tidak boleh berbohong, kemudian jawab sampai anak puas, tidak boleh mengundur-undur jawaban. Misalnya, oh enggak bisa kamu bertanya begitu, nanti kamu udah besar baru bisa mama jelaskan, atau kalau sudah besar nanti baru paham. Nah, seharusnya harus dijawab dengan segera, karena prinsipnya adalah jawablah pertanyaan anak secara jujur, kemudian tuntaskanlah jawaban-jawaban itu sampai anak merasa puas dengan jawaban kita. Nah, kalau terjadi pertanyaan demikian, sangat-sangat gampang sekali dalam menjawabnya. Saya menjawab di waktu itu seperti ini. Ini mungkin bisa dijadikan contoh bagi Bapak Ibu semua dalam menjawabnya. Nah, cara Allah menaruh di dalam perut adik seperti Allah menaruh ketika tanaman tumbuh di depan rumah kita atau di halaman rumah kita. Adik, pernah kan kita membersihkan rumput, mencabut rumput bersih-bersih? Nah, tapi besok tahu-tahu tumbuh lagi rumput itu. Artinya di tanah yang tidak ada rumput sama sekali, tapi ketika 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, seperti rumput tadi, tumbuh sedikit, besar, akhirnya menjadi tanaman yang besar. Nah, begitu juga dalam perut mama. Awalnya tidak ada, nah, lalu menjadi ada, kemudian menjadi besar sehingga, nah, dedek menjadi besar dalam perut mama ini. Begitu. Nah, artinya kalau kita menjawab dengan rasional seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama harus dewasa dulu, dalam arti tamat sekolah dulu. Setelah tamat sekolah TK, SD, SMP, SMU, kuliah. Nah, syarat yang kedua harus menikah dulu, pengantin dulu. Nah, setelah menikah baru Allah kasih rezeki anak tadi ditaruh di perut mama sama Allah jadi besar. Begitulah menjawab kenapa ya kok adik bayi ada di dalam perut bunda, atau kok bunda bisa hamil. Jadi dengan demikian, kalau kita pahami benar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan itu, kalau kita mengerti prinsip dalam psikologi perkembangan, kita akan mudah di dalam memberi jawaban-jawaban itu kepada anak usia dini. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, misalnya kok abang ada burungnya, kok aku tidak ada burungnya, gitu. Nah, jawaban yang sederhana perlu diberikan kepada anak dan masuk akal. Nah, jadi ditanyakan kepada dirinya sendiri, misalnya kalau mama atau papa yang tanya ke kamu sekarang kamu ini disebut laki-laki atau perempuan, gitu. Kalau aku perempuan, gitu kan. Nah, boleh. Kalau abang apa namanya? Oh, kalau abang itu laki-laki, gitu. Oh, pintar anak. Papa tahu bahwa kamu perempuan, sementara abang laki-laki. Nah, lalu diberikan pertanyaan lagi, karena dalam prinsip di dalam tumbuh kembang anak ini, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan anak seperti tadi, kita benar-benar tanya ke anak tentang
apa dan bagaimana dia bisa menjawab terlebih dahulu apa yang ditanyakan ini itu. Walaupun hanya sederhana jawaban mereka. Kemudian jawaban mereka disesuaikan dengan usianya. Nah, karena dia usianya masih 5 atau 4 tahun, kognitifnya belum berkembang, tentu dia perlu jawaban-jawaban yang mudah dipahaminya. Lalu kita tanya lagi, kalau di rumah ini ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek misalnya. Nah, kalau kamu tadi kan perempuan. Nah, kalau yang perempuan selain kamu di rumah ini siapa? Oh, yang perempuan di rumah ini nenek. Nah, beri dia pujian. Pintar anak papa. Tahu dia perempuan, nenek perempuan. Wah, hebat anak papa. Lalu tanyakan lagi, selain nenek siapa lagi? Mama perempuan. Wah, hebat. Anak papa tahu dia di rumah ini siapa saja yang perempuan. Nah, lalu tanya lagi, kalau begitu yang laki-laki di rumah ini siapa selain abang? Papa. Wah, hebat. Jadi ada perempuan, ada laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya apa tadi? Kok abang ada burungnya? Nah, sekarang papa tanya, abang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, itu salah satu ciri dari laki-laki. Laki-laki memiliki burung. Ya. Nah, kalau perempuan, siapa yang di rumah ini tadi yang kamu bilang tadi? Oh, ada nenek, ada ibu. Nah, dia tidak punya burung. Nah, karena memang ciri-ciri perempuan memang tidak punya burung. Nah, mungkin kadang-kadang dalam rumah itu mengistilahkan kelamin laki-laki atau kelamin perempuan itu dengan istilah masing-masing. Misalnya tadi laki-laki burung, tapi mungkin perempuan empot misalnya kan. Jadi bahasa-bahasa yang disepakati gitu loh. Nah, ketika anak tadi bertanya, sudah terjawab kalau anak perempuan tidak punya burung, kalau anak laki-laki punya burung. Sekarang apa gunanya burung atau empot? Nah, dia ditanya lagi. Jadi ada komunikasi di situ. Oh, untuk kencing, untuk pipis. Wah, pintar. Nah, kamu tahu tidak kalau perempuan pipisnya seperti apa? Berdiri, duduk jongkok, atau seperti apa? Duduk jongkok. Nah, kalau laki-laki seperti apa? Oh, mungkin dia pernah melihat abangnya kencing dan sebagainya. Tentu dia sudah bisa dan menjawab. Nah, sebenarnya jawaban-jawaban dia yang sudah dia dapatkan di kehidupan sehari-hari, dia punya pengalaman, sehingga ini merupakan jawaban-jawaban yang bisa kita gunakan untuk melengkapi jawaban anak tersebut. Nah, oleh karena itu terjawab kenapa laki-laki punya burung dan kenapa perempuan tidak punya burung. Nah, kemudian dia tahu juga apa gunanya yang alat kelaminnya tadi. Kalau perempuan untuk kencingnya itu duduk jongkok, sementara laki-laki dengan burungnya itu dia bisa kencing, tapi laki-laki bisa kencing berdiri, juga bisa kencing jongkok sebenarnya. Nanti ditanya, kadang-kadang dia melakukan kencing itu berdiri. Nah, kalau perempuan kencing berdiri ditanya sama anak. Misalnya kita tanya, kalau perempuan kencingnya berdiri bagaimana tuh? Nah, mungkin pengalaman anak saya pernah dia kencing berdiri meniru kakaknya yang laki-laki sehingga berceceran kemana-mana. Nah, sehingga dia sendiri yang memutuskan. Dia melihat mamanya kalau kencing di waktu itu duduk. Nah, sehingga dia tidak pernah lagi kencing berdiri karena dia tahu bahwa anak perempuan melakukan kencing berdiri. Duduk, sedangkan anak laki-laki kencingnya berdiri atau bisa jongkok.
Nah, ini sebenarnya adalah termasuk pendidikan seks yang kita bahas tadi di awal. Jadi begitulah para pemerhati PAUD tentang pertanyaan-pertanyaan yang barangkali di luar dugaan, yang sulit dijawab oleh orang tua, dan setelah mendapat pembelajaran dari video ini Anda gampang dalam menjawabnya. Dan bahkan ini ada satu lagi saya tambahkan, anak saya ketika dia mulai bertambah umurnya dari 5 ke 6, timbul pertanyaan-pertanyaan yang geli menurut saya dalam tanda kutip tadi. Di waktu saya menikahkan adik-adik saya, di waktu itu saya punya adik 6 orang, lalu mereka sudah semakin kesini usianya semakin bertambah, anak saya 6 tahun. Nah, lalu ketika bersama-sama di ruangan tamu di rumah neneknya, orang berbicara tentang malam pertama begitu kan. Jadi anak saya ini kan dia kepo, kalau istilah sekarang namanya kepo. Lalu dia bertanya kepada saya, papa apa itu malam pertama kan. Sementara tantenya atau om-omnya ketawa semua. Oh, mana bisa dikasih tahu ke kamu kan masih kecil. Nah, dia protes ke saya secara diam-diam. Ketika kami berdua, dia tanya, papa malam pertama itu apa? Ayo, sekarang Anda sebagai orang tua gimana nih menjawabnya kepada anak usia dini? Nah, sulit bukan? Atau Anda merasa di luar dugaan pertanyaannya? Nah, sementara kita harus menjawabnya karena prinsipnya tadi adalah jawaban harus sampai anak merasa nyaman, merasa puas, dan tidak boleh vulgar menjawabnya. Nah, tetapi saya tidak kehilangan akal karena dalam psikologi perkembangan kita terlatih untuk mencari jawaban-jawaban karena prinsip dalam perkembangan itu kita sudah tahu. Nah, jawabannya seperti ini. Saya mengatakan kepada anak saya bahwa malam pertama itu adalah malam pertama papa, mama setelah menikah tidurnya bersama. Oh, itu katanya gitu kan. Jadi kita tidak berbohong, tapi kita menjawab dengan benar, tetapi tidak vulgar. Jangan sekali-kali Anda berpikir di sini malam pertama itu kita jelaskan ke anak secara vulgar seperti apa dan bagaimana kerjanya orang malam pertama. Bukan itu. Nah, disinilah letak pendidikan seks tadi sesuai dengan usia perkembangan anak usia dini. Dengan menjawab seperti yang saya katakan tadi, kita menjawab dengan real, dengan jujur, dengan apa adanya, anak paham. Karena dia tidak akan bertanya yang macam-macam lagi, karena usianya terbatas dengan kognitifnya tadi. Jadi dengan jawaban saya, dia merasa puas. Oh, begitu ya, papa dengan mama pertama kali tidurnya bersama. Iya, itu yang disebut dengan malam pertama. Jadi artinya ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan anak usia dini, kembali ke hal tadi yang pertama, jawaban jangan lupa disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Yang kedua, tanya kepada anak dulu pengalaman dia dan disesuaikan dengan pengalamannya yang ada, sehingga kita bisa menggunakan jawaban-jawaban berdasar hal-hal itu. Ketiga, harus jujur dalam menjawab tadi, tidak boleh berbohong. Dan yang keempat, jawaban harus sampai tuntas sehingga anak puas dan tidak boleh vulgar atau menyalahi norma-norma. Oke, para pemerhati PAUD, itu yang bisa saya sampaikan dengan video singkat ini. Mudah-mudahan Anda semakin mudah di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang di luar dugaan. Sebelum Anda mengakhiri menonton video ini, nanti kita ada seri 2 lagi. Sebelumnya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, and komen, dan juga jangan lupa Anda hidupkan lonceng notifikasi sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat video-video baru.
Demikian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.